Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Senang sekali kita berjumpa kembali meskipun secara online, saudara ya. Tanpa terasa 1 tahun kita tidak ibadah secara langsung, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat hidup kita. Haleluya. Kita mau berdoa buat ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini Bapa, kami masih beroleh kesehatan Tuhan. Kau sudah menjaga kami Bapa. Kau melindungi kami dari virus-virus berbahaya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu. Semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu buat kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Mau pakai kami setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Kami boleh memuji, menyenangkan hati-Mu Bapa. Semua hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kasih jiwa kami mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau temukan kasih-Mu Yesus. Karena Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Engkau selalu ada buat kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami mau panggil nama-Mu Bapa. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
penghiburan bagi setiap hati kami yang terluka. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau selalu ada buat kami Tuhan. Kau selalu ada buat kami saat kami memerlukan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang tidak jauh dari kami. Haleluya, Kau selalu Allah yang mendengar seruan hati kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sumber kekuatan kami. Kau menara perlindungan kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Kau selalu ada di setiap kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan kami Kau selalu ada Bapa. Haleluya, haleluya. Kau selalu ada buat kami Tuhan. Kau ada bersama kami Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersama kami Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
besar buat kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bukalah hati kami dan pikiran kami Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Engkaulah firman kehidupan yang kekal. Kuduskan oleh darah-Mu yang maha kudus. Baik hamba, baik umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan yang kekal ini. Urapi ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Berikan kemurahan-Mu, karena tanpa kemurahan-Mu kami tidak dapat melakukan firman Tuhan, tidak dapat memahami firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Engkau ada di tengah kami, Engkau yang pimpin sampai pada selesainya. Segala puji dan hormat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Amin. Haleluya. Saudara, kita akan bersama-sama merenungi firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel. Kita membuka di dalam kitab Daniel ini Fatsal yang ketiga. Kitab Daniel Fatsal yang ketiga. Mulai ayat 16 sampai ayat 18. Daniel Fatsal 3 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan demikian. Sadrah, Mesa dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa tuanku, pasti dia melakukannya. Tetapi seandainya dia tidak melakukannya juga, saya ulang, tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaknya tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, inilah sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kisah nyata ribuan tahun yang lalu. Yaitu ada 3 pemuda Ibrani yang namanya sudah diganti menjadi nama dari kerajaan Babilonia, yaitu Mesah, Sadrah, dan Abednego. Ini bukan nama aslinya, ini nama pemberian dari kerajaan Nebukadnezar itu. Nah, suatu hari ada kisah, saudaraku, maka ketiga orang ini ditangkap, dituduh, dan dibawa di depan raja karena ceritanya waktu bunyi-bunyian dibujikan, semua pada menyembah patung raja. Wah, raja ini gila hormat. Raja ini haus akan kekuasaan. Sehingga dia mendirikan patung untuk disembah oleh rakyatnya. Tetapi ketiga orang beriman ini, Sadrah, Mesa, Abednego, mereka mengatakan begini tadi, Tuanku, Raja, Baginda yang mulia,
Aku tidak bermaksud untuk membela diri, tapi aku mengungkapkan imanku. Allah yang aku sembah, Allah yang maha kuasa, Elohim, bahkan juga disebut YHWH, Yahweh. Padahal orang Yahudi, orang Israel, orang Ibrani ini satu grup, ya, keturunan-keturunan dengan suku-sukunya. Mereka tidak berani menyebut Yahweh. Mereka mengatakan Allah yang aku sembah sanggup menyelamatkan dari perapian yang menyala-nyala, dari kekuasaan Tuanku Raja ini. Allah itu sanggup. Tetapi seandainya Allah yang kusembah itu tidak melakukannya, tidak menolong aku, Tuanku supaya tahu, Tuan Raja itu supaya tahu, aku tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Nah, saudara, kita melihat di sini ada beberapa poin kebenaran yang dapat kita jadikan teladan sesuai dengan ajaran firman Allah di Perjanjian Lama itu sendiri, juga di dalam Perjanjian Baru. Apa itu, saudaraku ya? Coba, saya tidak memberi tema khusus, tetapi sub-sub tema, bagian-bagian yang saya akan ekspos, saya akan keluarkan dari ketiga ayat ini. Yang pertama, ini membicarakan atau mengungkapkan bahwa ketiga orang pemuda Ibrani ini atau pria Ibrani ini, dia benar-benar mengikut Tuhan. Bukan Tuhan mengikut dia. Ini dua hal yang seringkali kurang disadari dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya sudah ikut Tuhan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam gelap, melainkan dia beroleh terang hidup itu. Saudaraku, waktu Yesus di bumi, dia seringkali memanggil orang untuk mengikut dia. Banyak orang mengikut dia. Tetapi perlu disadari sampai hari ini, berjuta-juta orang mengikut Yesus. Wah, ini satu pribadi yang luar biasa. Ya, dalam tempo karyanya 3,5 tahun, saudara, maka Yesus dapat menarik manusia di dunia ini menjadi pengikutnya. Nah, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kalau kita sudah menjadi orang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, persoalan ini yang perlu kita renungkan. Tuhan mengikuti kita atau kita mengikuti Tuhan? Kalau Tuhan mengikuti kita, saudaraku, coba lihat contoh waktu Saul, raja pertama Israel itu. Orang-orang Israel melalui Nabi Samuel, dia bilang, Samuel, berilah kami seorang raja, seperti bangsa-bangsa lain itu punya pemimpin yang kelihatan. Nah, manusia selalu ingin yang kelihatan. Karena itu kalau ada orang mendapat penglihatan, wah, jadi dipuja-puja, jadi idola, dianggap begitu hebat. Saudara, bisa aja ada betulnya orang diberi penglihatan tentang Tuhan. Orang diberi penglihatan tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Itu satu karunia. Itu satu cara Tuhan. Tetapi jangan lupa, ya, kalau kita memperhatikan, itu menunjukkan bahwa manusia itu memang senang kepada yang kelihatan. Karena Tuhan itu tidak kelihatan, seringkali orang itu kurang hormat, saudara. Karena itu ada ayat begini,
Jikalau engkau tidak bisa mengasihi sesamamu, saudaramu yang kelihatan, bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Nah, jadi jelas ini. Persoalan melihat ini adalah persoalan yang serius. Bikin orang, saudaraku, bisa dipuaskan atau juga bisa menjadi problem dalam kehidupan imannya. Nah, kita lihat Raja Saul, orang Israel minta raja. Lalu Tuhan bilang begini kepada Samuel, Samuel, mereka sudah bosan dengan aku menjadi rajanya, kata Tuhan. Karena aku tidak kelihatan. Aku memimpin melalui dirimu yang disebut nabi, yang disebut pemimpin rohani. Saudara, kita harus menghargai pemimpin rohani. Karena pemimpin rohani itu representatif, wakil daripada Allah yang tidak kelihatan. Kita harus peduli kepada gereja Tuhan, rumah Tuhan, dari gedung sampai rumah Tuhan atau bait Allah dalam arti rohani. Kita harus ikut peduli. Kita harus ikut mendukung, menunjang. Karena itu presentatif daripada kerajaan Allah yang tidak kelihatan. Apakah kita sudah mengerti ini dengan betul? Nah, saudaraku, sehingga Tuhan hatinya sedih melihat permintaan bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari Mesir, yang sudah diberi mujizat, dipelihara di padang gurun dan seterusnya, ditolong dari negeri perbudakan itu. Tapi mereka merasa masih kurang. Lalu apa katanya? Samuel, sampaikan supaya kita diberi raja, supaya Tuhan memilih seorang raja. Tuhan bilang, Samuel, turuti saja mereka. Mereka sudah bosan aku menjadi rajanya. Lihat saudaraku ya, Tuhan itu harus menjadi raja di dalam hidup kita. Bukan uang jadi raja, bukan kesenangan duniawi yang merajai di hati kita, bukan kekuasaan yang merajai di hati kita, bukan kebencian, bukan kepahitan, bukan iri hati yang merajai di hati kita. Tapi biarkan Tuhan yang merajai. Tapi Israel bosan karena tidak kelihatan. Paulus pernah berkata, aku tidak memandang yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Ada banyak hal yang tidak kelihatan. Misal, saudara bisa melihat kalau siang ini, apa saudara bisa melihat bintang? Tidak. Apakah bintang tidak ada? Di siang hari dia tetap ada. Cuma tidak kelihatan. Justru hal-hal yang tidak kelihatan itu menunjukkan kita beriman. Ya, bukan cuma berlogika. Ikut Tuhan, saudara gitu. Iman yang bekerja melebihi logika. Nah, saya lanjutkan. Ketika Israel diberi raja pertama yang bernama Saul, singkat ceritanya, apa ini membawa kebaikan untuk bangsa itu? Tidak, saudara. Akhirnya Saul ini membawa Israel pada hal-hal yang merugikan kehidupannya, nasibnya di dunia, kerohaniannya. Karena apa? Karena itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Dengan kata lain, inilah contoh bagaimana orang beriman, Tuhan disuruh mengikuti diri kita. Nah, ini seringkali dalam hidup saya dan saudara seperti itu, bukan? Kita sadari atau tidak, kita seringkali ingin Tuhan mengikuti diri kita. Itu sebab kalau kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan, lalu tidak terjadi. Nah, ini menimbulkan kekecewaan, menimbulkan kelemahan kerohanian kita, membuat kita menjadi ragu-ragu akan kasih Tuhan, membuat kita menjadi kendor melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena
apa yang kita harapkan tidak terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar bahwa Tuhan mengikuti kita, itu sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Kalau kita mau mengikut Tuhan, maka seharusnya kita yang mengikuti Tuhan. Itu sebab doa Yesus memberi contoh di Taman Getsemani, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Ini bicara tentang kedewasaan rohani juga ini. Jadi kalau Tuhan suruh mengikuti kita, bayangkan saudara, yang maha tahu suruh mengikuti yang tidak tahu atau pengetahuannya terbatas. Sang pencipta, sang penebus, juru selamat kita, suruh mengikuti kita ciptaan. Kita yang ditebus, kita manusia yang berdosa. Bayangkan saudara, ini sesuatu yang merugikan bukan? Tapi prakteknya seringkali begini. Berjuta-juta orang beriman di dunia ini masih dalam kondisi keadaan imannya, keadaan rohaninya seperti ini. Tuhan suruh ngikuti kita. Padahal artinya kita mengikut Yesus, itu artinya kita mengikuti Dia kemanapun Dia kehendaki. Contoh di Alkitab, Abraham. Dia keluar dari negeri sanak keluarganya. Dia mengikuti Tuhan. Ceritanya panjang, tapi intinya Abraham yang mengikuti Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti kemauan Abraham. Saudara lihat di dalam kisah Nabi Musa di Perjanjian Lama. Musa berkata begini, ketika Tuhan berfirman, Musa, sudahlah kamu berjalan di depan mereka. Pimpinan Israel ini sudah. Aku tak mundur, aku tak berdiam diri. Apa jawab Musa? Tuhan, jika kau tak besertaku, beserta umatmu, kami tak mau jalan. Kami lebih baik duduk menunggu tiang awan itu bergerak, baru kami mau ikut. Wah, itu membuat Tuhan terharu kepada Musa. Tadinya Tuhan sudah mau murka kepada Israel ini, karena bangsa ini gak kena dipimpin. Saudaraku, seringkali dalam hidup kita ada sifat, ada tabiat yang sulit untuk dipimpin. Kita seringkali menjumpai orang-orang yang sulit untuk dipimpin, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam gereja, baik itu dalam masyarakat, dan seterusnya. Itu sebab ada firman Tuhan, supaya kita sabar terhadap satu dan yang lain. Sebab memimpin orang itu memang tidak mudah, membutuhkan kesabaran. Puji nama Tuhan. Jadi poin yang pertama ini saudaraku, mengikut Tuhan itu berani bayar harga, yang mengikuti kemauannya. Tapi pasti endingnya akan jadi baik. Kalau saudara baca Daniel pasal 3 ini, akhirnya saudara, 3 pria Ibrani ini memenangkan raja yang besar kekuasaannya itu. Raja itu mengikut siapa di negara-negara jajahannya Nebukadnezar harus menyembah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tadinya raja murka. Nah, ini orang kafir ini, orang yang tidak mengenal kebenaran ini, akhirnya dimenangkan. Karena mereka punya prinsip, aku mau mengikut Tuhan. Haleluya. Masih ingat sebuah nyanyian yang berkata begini, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama
lamanya. Meskipun saya susah, dan seterusnya, saudara. Nah, pujian ini menginspirasi. Kalau menjadi orang Kristen ada satu prinsip yang penting. Saudara mesti belajar mengikut Tuhan. Belajar menuruti kemauannya Tuhan. Memang ada kalanya Tuhan itu menuruti kemauan kita. Karena Dia Bapa yang kekal, Bapa yang maha baik. Dia peduli, Dia mengerti. Tetapi nggak bisa terus-terusan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita dalam pandangannya. Dalam jangka waktu ke depan. Kita nggak tahu apa yang terbaik. Dia tahu yang terbaik. Lihat kisah nyata ini, Daniel pasal 3. Sehingga akhirnya keteguhan iman 3 pemuda ini dapat memenangkan seorang raja. Bahkan berpengaruh kesaksian imannya itu. Pendiriannya untuk ikut Tuhannya. Membawa pengaruh yang besar, saudara. Di Alkitab juga diingatkan kisahnya Ruth sama Naomi. Ada Orpa, sama-sama menantunya Naomi. Saya singkat. 2 wanita ini sama-sama menantunya satu ibu janda yang namanya Naomi. Tapi Orpa, menantu yang bernama Orpa ini, begitu ada masalah, mereka tidak mau mengikut iman mertuanya, iman kepada Allah yang benar. Dia kembali kepada kehidupan penyembahan berhala, kepada jalannya sendiri, kepada budayanya sendiri. Tetapi Ruth, dia berkata, Allahmu Allahku. Di mana kamu ada, aku di situ. Di mana kamu mati, ya aku mati di situ. Saudara, ini namanya baru mengikut. Sederhana bukan? Tapi memang cukup mendalam loh. Cukup tidak mudah, saudara. Ini ada harga yang harus dibayar. Kedagingan kita itu selalu sifatnya ingin dituruti. Kedagingan kita itu tidak senang kalau kita mau menuruti. Jangankan menuruti Tuhan. Menuruti kemauan orang lain aja susah. Nuruti kemauan aturan negara yang baik susah. Seringkali dilanggar. Apalagi menuruti kemauan Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak punya maksud apa-apa untuk keburukan kita. Tetapi justru untuk kebaikan kita. Poin terakhir, saudara, hanya 2 poin saja. Dari ayat ini bicara apa? Saudara lihat dalam Daniel pasal 3 tadi, yang saya bacakan mulai ayat 16, 17, 18. Ini bicara soal penyembahan. Nah, di sini, di balik raja yang penuh kekuasaan Nebukadnezar ini, ada kekuatan roh jahat. Roh yang menguasai seantero kerajaan itu. Ini namanya roh teritorial, kekuasaan roh jahat meliputi wilayah-wilayah besar. Kalau dalam susunan kerajaan iblis itu disebut ini jenderal-jenderalnya iblis. Saudaraku, apa yang terjadi? Apa yang diperbuat? Raja ini istilahnya bukan dirasuk. Tetapi pemikirannya, keinginannya, perasaannya, yaitu alam jiwanya, itu dikendalikan secara halus oleh roh iblis ini. Apa, saudara? Soal penyembahan. Soal penyembahan ini sesuatu yang dari awal. Ya, sesuatu yang dari awal. Yang penting dalam kerajaan sorga, kalau saudara baca kitab Wahyu, di sorga itu, wah salah satu suasana isinya dalam kekekalan itu penyembahan. Tentu nggak akan membosankan, tentu begitu membahagiakan. Nah, saudaraku, penyembahan itu yang diserang. Lihatlah.
Mereka semua tunduk untuk menyembah patung itu. Wah, ini kalau dikaitkan dengan akhir zaman, dikaitkan dengan antikris akan membuat patung yang bisa bicara, yang bisa membuat mujizat, menjadi pelajaran akhir zaman tersendiri. Tetapi saya ingin ajak jemaat yang dikasih Tuhan ibadah pagi ini, bahwa penyembahan kepada Tuhan itu makna ibadah yang paling penting. Penyembahan tidak hanya nyanyi-nyanyi, angkat tangan, musik rohani, tidak hanya dibatasi itu. Penyembahan itu bisa perbuatan baik. Penyembahan itu bisa di mana saudara kerja sebagai pegawai yang jujur. Itu juga penyembahan itu. Pengabdian kepada bangsa negara, mendukung pemerintah yang sedang prihatin dan berusaha keras mensejahterakan rakyatnya dan sebagainya. Saudara jadi anak mendukung orang tua, saudara jadi istri mendukung suami yang berjuang mencari nafkah. Suami begitu rupa bertanggung jawab untuk istri anaknya. Jemaat mendukung gembalanya, gembala begitu rupa memperdulikan jemaatnya dari aspek rohani sampai jasmani. Itu semua penyembahan. Cuma yang paling menonjol itu ketika kita memberi puji-pujian, memberi hormat, memberi kekaguman. Jadi intinya penyembahan itu saudara apa sih? Penyembahan itu kita memberi, bukan kita menerima, tapi kita memberi. Memberi hormat kepada Tuhan. Nah, dengan adanya COVID-19, virus corona ini, kita melihat banyak orang ibadah ini jangan-jangan diduga menjadi kurang hormat. Di rumah seenaknya, pakai baju seenaknya, pokoknya ikut ibadah, jamnya seenaknya. Kalau nggak bisa jam yang ditentukan, ya dia lihat sore hari, dia lihat malam hari. Saudara, bukan persoalan nggak boleh lihat sore atau malam hari. Persoalannya, waspadailah. Jangan sampai itu wujud ekspresi dari sikap yang kurang hormat sama Tuhan. Coba itu direnungkan. Nah, penyembahan ini saudaraku yang diincar oleh iblis, supaya penyembahan manusia ini tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Penyembahan itu persoalan hati. Kalau orang sudah tidak ada penyembahan yang hormat, yang sungguh kepada Tuhan, ujung-ujungnya iblis itu akan menjauhkan manusia dari Tuhan. Penyembahan itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku, dengar baik-baik. Penyembahan itu yang diincar iblis. Penyembahan itu yang coba diganggu oleh iblis. Seperti kisah ini. Persoalannya kan di penyembahan. Bukan soal patung. Tapi intinya itu di penyembahan. Harus menyembah patung Tuan Raja ini. Tapi 3 pemuda Ibrani dia nggak mau. Sekalipun Allah yang aku sembah seandainya tidak menolong aku, walaupun dia sanggup menolong, aku akan tetap menyembah dia, Tuhanku yang mulia. Nah, ini menunjukkan tadi sudah saya uraikan, dia betul-betul mengikut Tuhan, tapi ini juga menunjukkan penyembahan. Saudaraku, pasti ada sesuatu yang menarik membuat 3 pemuda ini menyembah Tuhan. Bukan sebagai sesuatu yang sifatnya kewajiban saja. Saudara dan saya menyembah Tuhan kalau itu suatu kewajiban saja. Walaupun ada benarnya loh. Di dalam Mazmur dikatakan begini, biarlah segala yang hidup memuji Tuhan. Jadi kalau saudara makhluk yang hidup, manusia yang masih hidup, saudara wajib menyembah Tuhan. Kalau saudara nggak menyembah Tuhan, andai kata Tuhan itu hitung-hitungan,
Ya, oksigen dimampetkan di bumi ini. Jangankan 1 hari. 1 jam saja dunia ini habis oksigennya. Dari bumi sampai ke ruang angkasa, lepas nggak ada oksigen, itu jaraknya para ahli menceritakan itu 100 kilometer. Lepas dari itu masuk ruang angkasa, kita bisa melayang-layang, tidak ada lagi oksigen. Coba 1 jam saja seluruh dunia berhenti oksigen. Seorang dokter ahli, ya ahli syaraf, dokter ini cerita begini. Kalau di otak manusia 15 menit saja, jangankan menit, kalau saya nggak salah dengar itu ceramahnya, berapa puluh detik oksigennya telat, koma dia bisa. Bahkan bisa mati, saudara. Coba lihat. Jadi kita ini nggak menyadari itu, setiap hari diberi oksigen gratis. Bayangkan ke Tuhan itu andai kata kayak bisnismen hitung-hitungan. Ya kiamat, dunia ini sudah lama, seluruh penduduk ini musnah semua. Di stop gitu aja, setengah jam oksigen, seluruh bumi nggak ada oksigen, mati semua. Nggak usah perang dunia ketiga, nggak usah virus-virusan, mati semua. Tapi Tuhan itu kan maha pengasih, maha murah penyayang, dia panjang sabar. Nah saudaraku, yang diincar oleh iblis ini soal penyembahan. Tapi coba saudara baca di Injil Perjanjian Baru Matius pasal 4 itu. Ini satu contoh lagi. Bagaimana akhir dari Yesus dicobai oleh iblis. Face to face, muka dengan muka. Ujung-ujungnya kemana? Begini saudara, pencobaan ketiga. Hai Yesus, sembahlah aku. Seluruh kerajaan dunia ini kuberikan kepadamu. Jadi kalau mau melihat dunia ini dari alam roh, cuma sebentar kelihatan seluruh dunia. Itu bedanya alam roh dengan alam fisik. Begitu saudaraku ya. Kita melihat yang diincarkan penyembahan. Nanti akhir zaman, antikris ngincar dirinya, mau dijadikan atau dia mau menjadikan dirinya seperti Allah untuk disembah. Seluruh dunia menyembah dia. Kisah kuno ini akan terjadi. Nubuat ini akan terjadi seperti itu. Kalau nggak mau menyembah, Anda tidak bisa hidup. Anda tidak bisa berdagang. Oh itu kisahnya. Wah sampai saudara kalau pelajari pelajaran akhir zaman, ini akan terjadi. Tapi saya nggak bicara soal itu dulu. Pada akhir kupasan firman ini, ingat saudaraku, ibadah itu hakikatnya menyembah. Hidup ini perlu penyembahan. Tidak ada makhluk yang namanya manusia tidak menyembah. Menyembah patung, menyembah pohon, menyembah sungai, menyembah gunung, menyembah benda, menyembah apa saja. Bahkan kalau saudara mempelajari, saudara bisa melihat orang ateis, orang komunis pun dia menyembah. Dia nggak percaya Allah ada, tapi dia tetap di lubuk hatinya, dia mesti ada sesuatu yang dikagumi, diyakini, diidolakan, disanjung, ditaati. Apa? Ideologinya. Ideologi partainya. Dia sembah-sembah sampai nyawanya pun dipertaruhkan. Jadi manusia ini makhluk yang dicipta untuk menyembah. Bukan untuk menyenangkan Allah, saudara. Dengar ya. Saudaraku, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Dan manusia ini punya satu kerinduan untuk menyembah. Ini penting, saudara, mengerti dan mengalami. Sebab semua yang dicipta Tuhan Allah, baik yang di sorga, baik yang di bumi, baik yang hidup maupun benda-benda mati, itu satu hal, Allah tidak bisa bersekutu. Allah cuma disembah mereka. Bukan Allah gila penyembahan, bukan Allah itu seorang yang kalau tidak disembah jadi kesepian, bukan. Semua yang hidup, semua benda-benda itu memuliakan Allah, mengagungkan Allah, supaya dia tetap jadi eksis, keberadaannya terpelihara.
Jadi penyembahan itu maksudnya itu untuk keuntungan kita sendiri, bukan untuk keuntungan Tuhan. Tapi ada satu rencana. Ketika Tuhan melihat semua ciptaannya, seluruh alam semesta yang begitu luas, dahsyatnya, hebatnya, Allah nggak bisa bersekutu dengan alam. Allah nggak bisa bersekutu dengan makhluk-makhluk yang suci, yang mulia di sorga, namanya dari serafim, ya, makhluk yang berkepala lembu, berkepala burung nasar, berkepala seperti manusia, saudaraku, dan sebagainya. Yang sayapnya ada yang 6. Kalau terbang berkata suci, suci, sucilah Tuhan. Saudara, Tuhan cuma melihat semua ciptaannya menyembah Dia. Karena Dia yang layak disembah. Tapi Dia nggak bisa bersekutu dengan mereka. Sampai suatu hari Tuhan dengan kreatifnya, Tuhan dengan hikmatnya dan kedaulatannya, Dia berkata, mari kita menciptakan satu makhluk yang serupa dan segambar. Itu bukan soal wajah. Ada satu identitas dalam diri Allah yang akan diwujudkan pada suatu ciptaan yang bernama manusia. Karena itu dikatakan manusia itu serupa, segambar dengan Khaliknya, dengan penciptanya. Nah, di sini Allah bisa bersekutu. Untuk kebaikan siapa? Untuk keuntungan siapa? Untuk keuntungan manusia. Sehingga manusia itu hidupnya bisa bahagia. Manusia itu hidupnya bisa dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang seperti yang Allah rancangkan. Nah, saudara, sejak manusia kehilangan penyembahannya kepada Tuhan, maka manusia ini lalu lari penyembahan-penyembahan yang lain. Sebagai orang Kristen, kita sadari, hiduplah menyembah Tuhan melalui puji-pujian, melalui pengagungan. Saya nggak tahu, ketika saudara ikut ibadah online, lalu di teks HP saudara keluar nyanyian, saudara ikut nyanyi enggak ya? Saudara coba diem saja terus saudara mendengar firman, apa begitu? Ya, saudaraku, saya anjurkan ikutlah. Sebab apa? Begini, kalau saudara nggak bisa nyanyiannya, nyanyian yang dipujikan lewat ibadah online ini, paling tidak saudara itu dalam hati berkata begini, ya Tuhan, benar, aku sepakat dengan syair itu. Sekalipun kondisi saudara tidak sesuai, misalkan begini, Dia tak pernah gagal, Dia Allah yang kekal. Ya toh, saudara perlu. Aku di dalam keadaan gagal. Kok diam? Tuhan kok nggak memberi sukses ya? Lalu saudara rasanya nyanyi itu saudara jadi malas. Saudara rasanya, saya nggak cocok nyanyian ini. Nah, itu kehendak bebas kita. Tapi sesungguhnya waktu saudara masuk penyembahan, itu bukan saudara jerit-jerit, wah saudara bukan cuma haleluya, haleluya, bukan itu saja. Tetapi ketika ada diam, tapi hatimu berkata, Tuhan, Engkau tak pernah gagal. Aku bisa gagal. Aku kagum Tuhan. Aku salut, aku hormat padamu. Aku setuju, aku amenkan. Sekalipun perjalanan hidupku penuh kegagalan. Nah, saudara sedang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu memberi, mengagumi Dia, menyetujui bahwa Dia itu maha baik. Dia nggak curang, Dia nggak pernah merancang yang jelek, dan seterusnya, saudaraku. Hidup dalam penyembahan ini penting di akhir zaman. Sebab kalau kita mau hidup dalam penyembahan, saudara lihat di ayat Fatsal 3 Daniel, tanpa diminta Tuhan itu memelihara, melindungi, mempromosikan, memberkati, menyembuhkan. Wah, apa saja itu, nggak usah diminta itu. Saudara lihat rahasia di balik penyembahan ini. Seringkali penyembahan kita
kualitasnya itu. Ya bukan penyembahan, tapi kita menuntut, mengklaim. Saya nggak anti iman yang mengklaim. Saya sering alami. Tapi kalau toh kita mengklaim itu menunjukkan bahwa itu bentuk penyembahan kita. Tuhan, janjimu itu benar. Janjimu itu iya dan amin. Karena itu aku percaya segenap hatiku. Itu penyembahan sebetulnya. Tapi hati-hati kalau ditunggangi, waduh maksakan. Kalau enggak terjadi seperti yang kita harapkan, lalu kita jadi lemah, kita jadi mundur, kita jadi kecewa. Itu bukan penyembahan lagi, itu namanya tuntutan. Kita menuntut Tuhan terus. Apa hak kita? Oh, kita ini ciptaan, kita ini ditebus. Istilah yang tepat, kita ini budaknya. Dia pemilik hidup kita. Dia yang merancang hidup kita. Dia yang menebus hidup kita. Dia yang mengampuni dosa-dosa kita selama hidup di dunia ini. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Dia yang memelihara, memberkati, memberi seger waras sampai hari ini. Saudaraku, bukan cuma itu yang membuat kita menyembah, tapi pribadinya yang agung mulia, yang mengagumkan. Nebukadnezar ini raja kafir pernah ngomong gini, mana ada Allahnya seperti Allahnya Sadra, Mesal dan Abednego. Dia mulai terbuka itu. Jadi orang yang nggak ngalami Tuhan, istilah Alkitabiannya kalau nggak lahir baru, memang nggak bisa menyembah, saudara. Orang nggak yang terbuka pikirannya dengan tulus mengagumi Tuhan, kita nggak bisa menyembah. Ada satu nyanyian tuh saya lihat di YouTube, para dokter-dokter nyanyi. Apa saudara? Syairnya sederhana. Ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Lihat. Manusia pinter kayak dikalahkan sama makhluk kecil yang namanya virus. Coba itu saudara. Sehebat-hebatnya manusia dunia dibuat jungkir balik semua sama binatang bersel satu yang bernama virus atau virus. Merusak tatahan di dunia ini. Ekonomi, ini, itu, pusing semua. Membuat orang emosi. Ekonomi, mampet saudara. Membuat kesehatan, macam-macam sudah. Membuat hubungan antar sesama itu konflik, bertengkar, emosi, macam-macam. Dikalahkan sama makhluk yang kecil. Tapi Tuhan itu lebih besar dari semua. Kita tidak mengagumi. Jadi kalau kita paling tidak bisa mengagumi Tuhan, Anda mulai bisa belajar menyembah Dia. Tiada yang seperti Engkau. Bukan cuma sekedar diucapkan. Sudah memahami belum? Kalau kita bisa memahami lalu kita kagum. Saudara lihat itu. Orang-orang yang nonton konsernya dulu ini. Konsernya para artis itu. Mereka begitu kagum dengan suaranya. Mereka begitu kagum dengan bakatnya. Apa yang mereka buat? Mereka berdiri, gak usah diminta itu. Gak ada konduktornya, pemimpin pujiannya itu minta mari berdiri. Enggak. Mereka berdiri sendiri memberi aplaus sampai bermenit-menit itu. Coba itu namanya mengagumi. Dan coba renungkan. Kapan gereja Tuhan begitu? Kapan orang Kristen tanpa diminta berdiri? Beri kemuliaan gereja-gereja. Kita perhatikan. Mari kita beri kemuliaan dari Tuhan. Disuruh saudara, diperintah. Kalau rasanya yang memberi itu kurang, ayo kita beri kemuliaan lebih lagi. Kuwaploi. Tapi sebagian tidak mau. Kenapa? Belum nyadari. Belum mengagumi Tuhan. Belum mengalami Tuhan dalam batinnya. Dalam hidupnya. Belum kenal Tuhan secara pribadi. Makin kenal, kita makin menyembah Dia. Oh haleluya. Pagi hari ini 2 poin saja saudara. Camkan baik-baik. Tuhan yang mengikut jalan hidupku.
atau aku yang mengikut Tuhan sampai langkah yang terakhir. Poin kedua, saudara jadi penyembah Tuhan yang penuh penyerahan, penuh kerendahan hati, penuh kasih, penuh kekaguman, penuh kesetiaan. Atau saudara menjadi penuntut Tuhan lewat doa, lewat penyembahan. Saudara nuntut Tuhan terus. Penyembahan itu sekali lagi memberi, saudara, memberi. Bukan memberi kolektan, itu bentuk ekspresi penyembahan. Seringkali kita berkata, ayo memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya renungkan, waktu kita itu sehari 24 jam. Yang saudara beri untuk Tuhan berapa? Berapa coba? Kalau dihitung per puluhan aja, 24 jam minimal 2,4 jam. Saudara harus beri pada Tuhan. Kalau saya lihat itu, orang perjanjian lama, kalau ibadah untuk menyembah Allahnya saja, mereka ribet banget. Bawa lembu, domba, kambing, burung, diatur pakaiannya, cuci dulu. Aduh, ribet, saudara. Mereka korban untuk bait Allahnya itu luar biasa. Mereka komitmen, itu orang-orang Yahudi, orang Israel begitu. Bahkan orang-orang di luar Yahudi pun yang namanya kepada Allahnya. Saya pernah ada satu orang ahli mebel, dia itu membersihkan 2 pasang patung. Saudara tahu ongkosnya itu 200 juta dibayar sama 2 bos urunan untuk membersihkan warna dari patungnya itu. Untuk jadi bersih, mengkilap, dikerek, diatur. Pokoknya harganya 200 juta dibayar. Ini di Surabaya ini. Coba orang Kristen. Susah banget. Kenapa mesti begitu? Karena kurang mengenal Tuhan. Kurang dekat sama Tuhan. Kurang mengagumi Tuhan. Bahkan mungkin tidak lahir baru sungguh-sungguh. Tuhan kiranya membelas kasihani kita. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang panjang lebar ini. Kiranya umat-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus untuk kami belajar mengikut Engkau sungguh-sungguh dengan setia. Tolonglah kami jadi penyembah yang benar Tuhan. Di tengah situasi dunia yang akhir zaman ini akan menuntut penyembahan iblis. Iblis akan menggerakkan dengan berbagai cara supaya manusia menyembah iblis habis-habisan di seluruh dunia ini. Kuatkan kami jemaat-Mu supaya kami tetap menyembah Tuhan. Karena Engkau yang terindah dalam hidup ini. Karena Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Karena Engkau yang termulia, Engkau yang terpuji di bumi sampai di surga. Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan, kami tahu jika kami menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh tanpa diminta sekalipun, Engkau tahu melindungi kami, Engkau tahu memelihara kami, Engkau tahu membela kami, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau yang membuka jalan, bahkan membuatkan jalan jika tiada jalan. Terima kasih Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami doa-doanya belum terkabul, supaya mereka tahu untuk belajar mengikut, berserah, jadilah mau-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Sempurnakan taburan firman-Mu yang terbatas hamba uraikan ini. Dan berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menaikkan syukur. Saya undang dengan kasih Tuhan, saudara berdiri. Angkat kedua tanganmu, wajahmu. Angkat hatimu dengan bersyukur. Jemaat yang dicintai Tuhan, berkat ilahi memberkati saudara pribadi, keluarga, jasmani maupun kerohanian Anda. Hari ini, esok, sampai Maranatha, menyertai saudara, memberkati, meneguhkan panggilan ilahi dalam hidupmu, di dalam anugerah, kasih sayang persekutunya,
Allah yang esa dan kekal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa pada ibadah yang akan datang.